Semangat pagi, anak-anak sekalian. Masih semangat untuk belajar mandiri di rumah. Kalian harus tetap menjaga kesehatan, sabar, tapi tetap harus belajar. Karena kalian tugasnya adalah belajar. Jangan keluar kalau tidak ada keperluan yang lebih penting. Anak-anak sekalian, hari ini saya akan lanjutkan materi kita yang kemarin tentang impuls dan momentum. Sekarang saya akan lanjutkan menjelaskan tentang hukum kekekalan momentum pada tumbukan. Hukum kekekalan tumbukan, hukum kekekalan momentum. Pada tumbukan. Ya. Jadi kemarin kita sudah bicara tentang momentum. Apa itu momentum? Ya, momentum adalah besaran yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Yang besarnya adalah hasil kali massa dan kecepatan. Ditulis dengan simbol P sama dengan M kali V. M adalah massa, V adalah kecepatan. Ya, benar. Sekarang apa itu tumbukan? Tumbukan. Apa itu tumbukan? Ya, kalau bahasa Maduranya Pak, tumbukan. Tumbukan antara dua benda. Tumbukan itu pasti ada dua benda. Jadi tumbukan itu adalah interaktif. Jadi terjadinya interaktif, terjadi interaksi antara, yang namanya interaksi berarti antara dua benda. Yang paling menyorok saat terjadi tumbukan itu apa? Perubahan gerak dari kedua benda. Di perubahan gerak itu, jadi bisa saja ya kalau kita misalnya melempar benda ke tembok, maka yang berubah geraknya tentu saja hanya bendanya saja, temboknya tidak berubah. Jadi minimal kita akan melihat perbedaan saat terjadi sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan. Apanya? Geraknya. Jadi kalau kita melihat ada dua benda bertumbukan, maka di sana kita akan melihat perubahan gerak, perbedaan gerak dari sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan. Maka kita mengatakan itu terjadi tumbukan. Ya. Jadi yang sering kita lihat adalah tumbukan itu memang interaksinya selalu berhantaman. Tapi tidak selalu demikian. Ya, tumbukan itu bisa jadi misalnya kalian takut pada seseorang misalnya, kemudian kalian bertemu. Nah, pada saat kalian bertemu itu, sedangkan yang kamu takuti tidak tahu kalau kamu bertemu maka kamu berubah geraknya, maka itu juga terjadi tumbukan namanya. Ya. Jadi tumbukan itu tidak selalu harus bertumbukan pung gitu, tapi yang paling penting di sana adalah perubahan gerak dari sebelum dan sesudah. Jadi kalau kamu bertemu dengan orang kemudian kamu ngibrit balik, itu kalau searah bisa saja berlawanan arah akan lebih nampak. Jadi kalau ada dua benda, misalnya kalian bermain kelereng atau kalian menendang bola, maka di sana akan terlihat terjadi tumbukan. Sebelum terjadi tumbukan, bolanya mendatangi kalian, begitu kamu tendang, maka akan terjadi perubahan gerak dari bola, maka itu terjadi tumbukan. Bukan juga kalau searah. Kalau searah, maka tumbukannya menyebabkan gerak salah satu bendanya akan bertambah kecepatannya, dan yang lain bisa saja mundur. Atau kalau kalian misalnya di tempat yang gelap, maka kamu akan lari. Itu berarti kamu sedang bertumbukan dengan apa? Dengan rasa takutmu sendiri. Seperti itu. Itu adalah definisi tumbukan. Jadi di situ terjadi interaksi. Kalau interaksi itu pasti dua benda. Ya, ada dua benda. Kemudian yang paling penting adalah tumbukan itu apa? Perubahan gerak dari kedua benda. Itu definisi tumbukan. Yang paling mudah di sini adalah jika
ada benda yang bergerak, misalnya ini benda A, ini benda B, bergerak berlawanan arah. Ya, ini akan mudah sekali kita melihat terjadinya tumpukan. Misalnya seperti apa ya? Ada dua kendaraan ya itu contoh yang kurang bagus sebenarnya, tapi yang paling mudah seperti itu. Jadi kalau kalian main bola misalnya, mengejar bola yang sama, kemudian kamu bertemu bola, itu tertumbukan karena geraknya berlawanan. Nah, maka pada suatu saat karena di sini dia pada lintasan yang sama, maka suatu saat bendanya akan bertemu di sebuah titik A, B. Nah, pada saat terjadi interaksi ini, maka kedua benda seperti hukum Newton 3 apa? Terjadi apa? Gaya apa? Gaya aksi reaksi. Jadi yang A memberikan gaya FA terhadap B, maka B juga memberikan gaya FB terhadap A. Jadi pada saat kedua benda ini berinteraksi, maka pada saat itu katanya hukum ketiga Newton itu apa? Kedua benda akan saling memberikan gaya yang besarnya bagaimana? Besarnya sama, terus arahnya berlawanan. Ya, jadi antara FAB dengan FBA itu besarnya sama. Jadi kalau A memberikan gaya aksi, maka si B juga memberikan gaya aksi. Kalau B memberikan gaya aksi, maka si A memberikan gaya reaksi. Besarnya gaya aksi reaksinya sama. Ya. Jadi di sini FAB besarnya sama dengan FBA, tetapi arahnya berlawanan. Di FAB sama dengan FBA. Oke, masih ingat ya Pak? Hukum apa? Hukum yang berapa? Hukum yang ketiga Newton. Ya. Ini yang terjadi. Kemudian apa yang terjadi sudah itu? Maka kita bisa memprediksi kemungkinannya bendanya akan apa? Akan terjadi tumpukan, si A akan terpental, A aksen, maka si B juga begitu akan terpental. Kemungkinannya ini ya, di A akan terpental, si B. Nah, di sini akan kita lihat adanya perubahan gerak. Jadi yang pertama si A ke kanan, maka secara tumpukan si A-nya ke kiri. Si B pertamanya ke kiri, kemudian si B setelah tumpukan akan ke kanan. Itu namanya perubahan gerak itu. Ya. Jadi bisa jadi karena mungkin massa B yang besar, mungkin B-nya tidak bergerak, mungkin ya tetap bergerak ke sana, tapi yang jelas antara salah satunya akan terjadi perubahan gerak, maka itu tumbukan. Sekarang di mana hukum kekalaman momentumnya itu? Hukum momentumnya saat di sini yang akan kita bicarakan, saat di sini. Nah, jadi di sini kita melihat adanya terjadinya tumpukan itu, perubahan gerak. Nah, yang akan kita fokusnya di sini. Jadi perubahan momentumnya bagaimana antara benda A dan B pada sistem ini ya, pada sistem. Jadi seperti yang kita pelajari pada hukum Newton 2, bahwa pada saat terjadi gaya yang bekerja, maka di situ akan selalu terjadi interaksi. Terjadi interaksi antara keduanya. Gaya yang penyebab itu akan menghasilkan apa? Perubahan momentumnya. Sekarang bagaimana dengan perubahan momentumnya? Kita lihat di sana. Jadi kalau tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem ini, dan memang pada saat terjadi tumbukan itu cenderung memang tidak ada gaya luar. Ya. Jadi kemudian tumbukan itu juga terjadi dalam waktu yang singkat ya. Mungkin juga disebut ditambahkan di sini. Ya. Jadi terjadi secara singkat. Jadi cenderung delta T-nya kecil. Jadi VAB-nya saling memberikan dorong. Sekarang kita coba turunkan dia saat
terjadi tumbukan kan, maka di sana ada FAB sama dengan min FBA. Jadi kalau ini adalah benda A terhadap B, ini benda B terhadap A. Jadi kalau ini terjadi sama-sama pada waktu yang singkat, maka bisa dikatakan, kita tulis misalnya VAB delta T sama dengan min VBA delta T. Maka ini adalah impuls. Impuls adalah delta P. Delta PAB sama dengan min delta P BA. Ya, apa artinya ini? Ya, perubahan momentum ABA, benda A, itu sama dengan besarnya perubahan momentum dari benda B. Ya, jadi kalau ini saya buang B-nya biar tidak mudah. Ini perubahan momentum benda A itu sama dengan perubahan momentum benda B. Jadi kalau kita jadikan satu ini P total, momentum total P sama dengan delta PA ditambah delta PB. Tuh. Nah, jadi kalau pada saat terjadi ini besarnya sama, ya, tidak ada perubahan, tidak ada perubahan momentum. Sehingga kalau kita buka tuh PA itu apa? P aksen A sesudah kurangi PA sama dengan PB aksen, ada minnya, min PB aksen min PB. Kalau kita perbaiki P aksen PA min PB aksen ditambah PB. Kalau kita kumpulkan ini yang aksen, maka PA aksen ditambah PB aksen sama dengan PA ditambah PB. Ini aksen itu apa tadi? Aksen itu adalah sesudah tumbukan. Sehingga kita lihat di sini adalah apa? Momentum akhir sama dengan momentum awal. Aksen adalah momentum sesudah tumbukan. Ya. PA aksen plus PB aksen itu adalah momentum, jumlah momentum sesudah tumbukan. Jumlah momentum sesudah. Sedangkan PA plus PB itu jumlah momentum sebelum. Nah, namun lihat di sini sama dengan, ya. Artinya apa? Momentum sebelum sesudah tumbukan itu tidak berubah, besarnya sama. Nah, jadi kemungkinan nanti berubahnya di mana? Di kecepatan. Karena apa? Massa kan tidak pernah berubah. Sehingga yang berubah itu adalah kecepatannya. Oleh karena itu seperti yang kita bahas awal-awal, bahwa jika benda yang massanya lebih kecil, kalau bertumbukan dengan massa yang lebih besar, pasti yang akan terlempar itu benda yang lebih kecil. Karena apa? Massa bendanya lebih kecil. Tapi kebalikannya juga, jika peluru dengan massa yang kecil, tapi kalau kecepatannya besar, maka dia juga bisa melempar benda yang besar dengan kecepatan yang kecil. Ya, jadi yang penting apa? Momentum. Nah, itu adalah tumbukan. Jadi, anak-anakku sekalian, hukum kekeralan momentum itu lebih fokus kepada terjadinya tumbukan. Nah, di sini pada saat tumbukan ada interaksi. Interaksi itu apa? Saling memberikan gaya dari kedua benda itu. Sehingga akibatnya apa? Terjadi perubahan gerak. Nah, kalau kita turunkan, maka di sini kita dapatkan bahwa momentum sebelum itu sama dengan momentum sesudah tumbukan. Jumlah momentum sesudah tumbukan besarnya sama dengan
jumlah momentum sebelum tumbukan. Nah, itu yang kita sebut dengan hukum kekekalan momentum. Momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum sesudah tumbukan. Nah, teman-teman sekalian, tentang tumbukan ya, bisa dipahami ya. Kalau tidak dipahami, ulangi lagi nanti itu ya. Saya kira itu dulu tentang hukum kekekalan momentum. Setelah ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam tumbukan yang akan kita pelajari di sekolah ya. Oke. Selamat menyimak terlebih dahulu. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Oke. Selalu jaga kesehatan, tetap semangat, tetap berdoa dan tetap berikhtiar, tetap sehat. Jangan keluar rumah tanpa masker. Ya, harus pakai masker. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.